Tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan jalan tol Padang Sicincin, Sumatera Barat mengajukan keberatan terhadap penahanan lanjutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar dalam tahap penyidikan saat ini. Keberatan atas lanjutan penahanan tersebut diajukan oleh tiga tersangka berinisial NA, AH, dan SB ke kantor Kejati Sumbar di Padang melalui penasihat hukumnya Poniman CS. Yang menjelaskan sesuai ketentuan pasal 123 KUHAP, pidana itu pihak keluarga, penasehat hukum serta tersangka berhak mengajukan keberatan terhadap penyidik yang melakukan penahanan. Secara formil, alasan pihak tersangka mengajukan keberatan karena sampai sekarang tidak pernah mendapatkan surat penetapan atas lanjutan penahanan. Sedangkan alasan material, lanjutnya alasan penyidik melakukan penahanan karena pemeriksaan belum selesai. Sementara proses kasus sudah berjalan cukup lama. Padahal katanya proses sudah berlangsung lama mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga akhirnya penetapan tersangka. Dengan hal tersebut maka kami menilai seharusnya Kejati telah mengantongi bukti-bukti yang kuat, jadi kenapa harus diulur? Harusnya segera dilimpahkan ke pengadilan. Poniman juga menjelaskan ketiga tersangka yang menjadi kliennya merupakan lanjut usia, bahkan salah satunya yang berinisial AH dalam kondisi sakit, sehingga dinilai mustahil akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau melakukan lagi perbuatannya sebagaimana alasan penahanan seorang tersangka. Poniman mengatakan lanjutan penahanan terhadap kliennya itu telah dilakukan mulai dari 30 Januari hingga 28 Februari 2022. Ia mengatakan setelah memberikan surat keberatan tersebut, pihaknya akan menunggu balasan dari Kejati selama 3 hari usai pemberian surat. Jika tidak dibalas, maka akan menempuh langkah hukum lain serta melayangkan surat ke Kejagung. Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, Vivin Suhendra, mengatakan pihaknya telah menerima surat keberatan tersebut dan akan diteruskan ke pimpinan. Ia menegaskan bahwa Kejati Sumbar memproses perkara dugaan korupsi yang ditaksir telah menimbulkan kerugian hingga 28 miliar rupiah itu telah dilakukan sesuai aturan dan ketentuan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan 13 orang sebagai tersangka sesuai bukti yang dimiliki oleh penyidik. Sementara untuk alasan kesehatan, katanya ia juga menyatakan bahwa sebelum menahan tersangka, pihaknya telah mengecek kesehatan dan di rutan juga memiliki fasilitas kesehatan, sehingga bisa dinilai dan dicek layak atau tidaknya seseorang tersangka untuk ditahan.